Sadar atau tidak, akar masalah kenapa orang itu rezekinya sulit, uang susah menghampiri, susah datang, sudah sekian lama masih bulat di masalah hutang piutang, hidup miskin, hidup kekurangan. Sejatinya ini adalah cerminan kondisi di dalam jiwa, di dalam diri orang tersebut. Apa itu? Ya, merasa kekurangan itu tadi, merasa tidak mampu, merasa tidak bisa, tidak yakin, merasa miskin, karena realita itu mengikuti persangkaan. Jadi mau distimulasi ya dari luar, mau dikasih peluang usaha, dikasih ilmu A, B, C, D, kalau dari dalam dirinya tidak berubah, ya sulit untuk berubah. Allah tidak akan merubah ya orang itu kalau memang orang itu tidak merubah apa yang dalam dirinya. Yang kemudian kami rangkum 3 hal ya, yakni mindset ya, cara berpikirnya, cara pandangnya, kemudian real nyata keahliannya, skillnya, kemudian vibrasinya. Nah, ini fundamental. Ini dipahami, yakin dan percaya, hidup pasti akan makmur, dikejar rezeki ya, berlimpah luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahi Alim, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Salam, Ya Arhamar Rahimin. Semangat pagi Bapak Ibu, teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang hidup dan kehidupannya semakin kuat, sehat, kaya raya, makmur, sentosa, banyak uang, banyak duit, banyak aset, semakin dermawan, semakin bermanfaat, semakin sejahtera, semakin mulia. Dan terlebih khusus untuk panjenengan yang nonton video ini sampai selesai, komentar yang baik-baik dibagikan jika ada rasa bermanfaat dan dipraktekkan. Semoga segala harapan, hajat, cita-cita, bahkan impian bisa hadir dalam hidup panjenengan semua dengan cara yang mudah, menyenangkan, membahagiakan, ajaib atas kuasa izin ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, jumpa lagi. Tanpa bermaksud menggurui, mengajari, keminter, tidak, hanya sekedar berbagi saja ya. Jika ada yang baik silakan diambil, jika tidak ada ya abaikan saja. Bapak Ibu, jadi boleh dikatakan yo fokus dakwah kita adalah semoga ya, usia 40-60 tahun ya, 40 menuju 60 tahun itu sudah tidak masalah ya, sudah tidak punya amanah hutang piutang. Karena ini urusannya sampai akhirat nanti ya. Dan sadar atau tidak Bapak Ibu, fundamentalnya ini ya, akar masalah dari kenapa orang itu bulet di masalah utang piutang, kenapa tidak selesai-selesai, ini juga berlaku pada kehidupan yang lain sebenarnya ya. Karena apa? Karena memang realita itu mengikuti persangkaan. Jadi kalau orang sering menyemai benih pikiran dan perasaan, takut, tidak bisa, khawatir nanti nggak bisa bayar utang, ya betul ya betul, itu akan hadir Bapak Ibu. Maka kadang lucu juga ya ketika ada orang yang memaksakan diri untuk kredit sesuatu, nauzubillah ya. Sebenarnya kalau mau memejamkan mata, mau membedakan mana keinginan, mana kebutuhan ya, sebenarnya sudah ada kontrol di dalam diri ya, yang kemudian ini bisa menjadi kita itu koyok hidup itu ada gas remnya ya. Hanya karena nafsu ya yang tidak terkontrol, akhirnya ya nabrak-nabrak. Orang yang takut kehilangan sesuatu, dia sudah kehilangan secara energi, nanti akan diikuti kehilangan secara realita. Jadi kalau jenengan sering berpikir dan berperasaan tidak bisa, tidak mampu, nggak mungkin, ya itu yang akan hadir, ketidakmampuan, ketidakbisaan, dan ketidakmungkinan.
Jadi kalau dari dalam dirinya berubah, yang kemudian saya rangkum dalam 3 hal Bapak Ibu ya. Mindsetnya, cara berpikirnya, ya, cara pandangnya berubah. Yang saya katakan di-update dan di-upgrade. Kemudian yang kedua adalah skillnya, keahlian nyatanya, ya. Kemudian yang ketiga adalah vibrasinya. Yakin pasti berubah. Karena Allah seperti pasangan hambanya. Allah tidak akan merubah nasib orang itu kalau orang itu tidak merubah apa yang ada dalam dirinya. 3 itu tadi. Nasib itu areanya kita. Ya. Nasib itu adalah kumpul dari karakter. Jadi gini, awalnya itu kan pikiran tuh. Ya, pikiran jadi tindakan, jadi berulang, jadi kebiasaan, jadi karakter jadi nasib. Jadi untuk merubah nasib hidup kita, ya, maka yang perlu dirubah adalah keahlian, seni kita, ya, untuk senantiasa menyemai hanya benih pikiran dan perasaan yang enak-enak, yang baik-baik. Di video lain sudah saya bagikan, ketika mau tidur, ketika bangun tidur, ketika santai, ketika sholat, bagaimana ilmu pernafasan. Semuanya sebenarnya bukan tentang caranya, bukan tentang tekniknya, bukan tentang metodenya Bapak Ibu, tapi goalnya adalah panjenengan kembali kepada kesadaran, sadar utuh, ya, sadar penuh bahwa kita pelocot lahir itu makmur sentosa. Bagi kita dikasih software, aplikasi, namanya aplikasi taat ya takwa, itu udah auto hidup makmur bahagia. Maka MGSO, mekanisme kuantum sukses otomatis Bapak Ibu, ya, ini kan sederhana. Ayo kita kembali kepada program awal, ya. Tobatan nasuha, bersih-bersihlah dosa-dosa kita yang jadi penghalang rezeki. Muhasabah, cek hubungan dengan Gusti Allah, dengan alam, dan dengan diri, ya. Jangan-jangan sering nih hubungan dengan diri ini udah rusak juga. Kenapa? Karena sering berpikir dan berperasaan yang jelek. Harus dilatih Bapak Ibu, lagi umur-umur kayak kita nih 40 tahun. Panjangan menyimak materi, apalagi yang ikut bimbingannya, tidak hanya sekali 2 kali. Dan minta kepada Allah agar berkah barokah. Saya sering katakan berkah barokah waktu, hati, ilmu, dan rezeki. Berkah itu ke dalam, barokah itu keluar. Jadi setelah mendapat kemanfaatan di dalam diri, maka berbagilah. Jadi itu kenapa orang itu bulat di masalah keuangan, karena sadarnya sadar miskin, sadar tidak mampu. Upgrade. Alam semesta ini diciptakan untuk melayani kita. Allah itu Masya Allah luar biasa. Allah itu menciptakan semua ini untuk kita saja nih, manusia. Cuma kita itu nggak bisa ngontrol. Dan mohon maaf Bapak Ibu, ini perjalanan panjang sekali. Saya pernah jatuh, masalah keluarga, masalah finansial. Saya mencari-cari solusi jalan keluar, nggak dapat. Solusi jalan ke dalam, yuk ilmu kesadaran. Fundamentalnya di situ, oke? Saya rasa itu aja. Semoga bisa ditangkap esensinya, hakikatnya, sarinya, kristalisasinya, dan panjang bisa mulai praktekkan. Tidak penting caranya, tidak penting metodenya, yang penting tujuannya itu sampai. Kita itu wayang, Gusti Allah dalang. Kita udah dikasih fiturnya, tinggal kita aplikasikan, kita praktekkan saja. Nggih? Apapun dan bagaimanapun sibuknya, jaga zikirnya, jaga wudunya, jaga sholat berjamaah tepat waktu. Yakin dan percaya panjang akan berkelimpahan. Oke. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.